Halo, di video ini sesuai judulnya saya akan membahas tentang Bacillus ya. Jadi bakteri ini seperti dilihat di gambarnya ini dia bentuknya basil ya. Bahasa latinnya basil atau Indonesianya batang. Kemudian topik apa saja yang kita bahas di sini ada pendahuluan, kemudian morfologi, karakteristik pertumbuhan, patogenesis, gambaran klinis, diagnosis yang meliputi preanalitik, analitik, dan pasca analitik. Kemudian terakhir kita bahas tentang terapi dan pengendalian. Pendahuluan, sebagian besar genus ini tidak menimbulkan penyakit. Ya, sebagian besar genus dari Bacillus ya maksudnya di sini hanya ada dua spesies dari Bacillus yang menimbulkan penyakit. Yang pertama namanya Bacillus anthracis. Jadi dia penyebab penyakit antraks dan sebagai agen dalam bioterorisme dan perang biologi. Jadi dia sering pada zaman penjajahan dulu bakteri ini pernah digunakan jadi waktu perang Diponegoro, jadi dia disebar di udara, kemudian dia akan hinggap karena dia bentuknya spora, jadi dia bisa hinggap di makanan, minuman, dan dia bisa terbang di udara. Apabila terhirup, manusianya itu bisa mengalami penyakit namanya antraks gitu ya. Makanya dia disebut dengan bioterorisme atau perang biologi. Jadi perangnya bukan senjata perang seperti peluru dan sebagainya itu ya, tapi dia pakai agen biologi. Ya. Kemudian spesies yang kedua yang sering menimbulkan penyakit yakni Bacillus cereus. Jadi dia menyebabkan keracunan makanan, infeksi mata dan infeksi lainnya. Kemudian secara epidemiologi di Indonesia ini tahun yang lampau ya saya belum dapat yang terbaru ya. Di sini ada beberapa penyakit endemis ya Bacillus anthracis ya. Yang pertama di Papua paling banyak ya. Kemudian di nomor satu ini ada Sumatera Barat, yang kedua Jambi, kemudian yang ketiga ini ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ada NTB, Jawa Timur tidak ada, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua. Ini secara epidemiologinya. Kemudian kita bahas yang kedua yakni tentang morfologi dan identifikasi. Jadi secara mikroskopis, jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop, jadi dia bentuknya basil ya, batang, aerob. Ya, aerob artinya dia butuh oksigen untuk hidup, mutlak memerlukan oksigen untuk hidup. Ya, kalau ada CO2 dia akan mati. Kemudian dia termasuk gram positif ya, jadi kalau ada pewarnaan gram, kita lakukan pewarnaan gram itu dia akan berwarna ungu ya, warna dari kristal violet sama kompleks ikatan antara kristal violet sama iodin. Kemudian ukurannya 1 kali 3 sampai 4 mikrometer. Jadi eh, lebarnya 1 mikrometer, panjangnya antara 3 sampai 4 mikrometer. Kemudian sporanya terletak di tengah basil non motil ya. Di sini non motil, jadi dia tidak memiliki flagela, jadi tidak bisa bergerak. Tapi dia ada sporanya terletak di tengah, kemudian habitatnya saprofit ya, dia bisa hinggap di tanah, udara, air. Jadi dia eh, luas ya, habitatnya luas. Kemudian karakteristik pertumbuhan untuk kultur, koloni Bacillus cereus berbentuk bulat. Hemolisisnya pada Bacillus cereus itu gamma hemolisin. Jadi dia gamma itu artinya dia tidak melisiskan sel darah merah ya. Kemudian dia uji gelatin, dia memberikan hasil yang positif. Kemudian karakteristik pertumbuhan menggunakan nitrogen dan karbon untuk energi dan pertumbuhan. Tahan panas, kering, dan kimia tertentu. Ini kenapa? Karena dia memiliki spora. Jadi bakteri yang memiliki spora itu dia tahan terhadap radiasi, pemanasan, bahan kimia termasuk antibiotik juga. Tapi karena hanya ada ada dua spesies bakteri dari genus Bacillus yang menyebabkan penyakit tadi kan ada Bacillus anthracis sama Bacillus cereus. Kemudian produk hewan yang terkontaminasi seperti kulit, kuku, bulu, rambut, wol, dan tulang ini dapat disterilkan dengan autoklaf. Ya, ini pada penyakit antraks ya. Antraks ini termasuk zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Ya, jadi hewan seperti kulit, kuku, bulu, rambut, wol, dan tulang ini dapat menyebabkan perantara penyakit antraks pada manusia. Tapi ini bisa disterilkan pakai autoklaf. Di mana spora ini bisa mati pada suhu autoklaf. Suhu autoklaf itu kalau masih ingat itu suhunya 121. Kalau kita pakai 100 dia masih bisa hidup ya spora. Ini di Bacillus cereus jika kita tumbuhkan di agar darah, jadi dia gamma hemolisis, jadi dia tidak melisiskan sel darah merah. Kemudian
yang khas juga dia memiliki enzim gelatinase. Jadi gelatin itu eh, suatu protein yang kita dapat jika kita memasak tulang dari hewan gitu ya. Kemudian dia bakteri yang tidak memiliki enzim gelatinase, dia tetap padat di sini. Jadi enzim gelatin ini nanti kita inokulasikan bakteri ya di sini, kemudian selama 24 jam, kemudian kita amati, kita masukkan ke kulkas di freezer gitu ya. Jadi yang negatif ya media ditaruh di freezer dia kan tetap solid ya, tetap kuat seperti ini. Tetapi jika media ini kita masukkan freezer, kemudian kita keluarkan tapi dia masih cair, artinya bakteri ini memiliki enzim gelatinase, yaitu siapa? Bacillus cereus ya tadi yang gamma hemolisis, jadi kayak gamma hemolisis sama enzim gelatin positif, artinya dia memiliki enzim gelatinase. Kemudian patogenitas dari Bacillus anthracis, jadi seperti yang saya jabarkan tadi, dia termasuk zoonosis. Zoonosis, zoo itu artinya kan hewan. Jadi dia itu asalnya berasal dari hewan tapi bisa ditularkan ke manusia. Ya. Biasanya dari hewan ternak ya, sapi, kambing, domba dan lainnya gitu ya. Jadi dia dapat menularkan manusia melalui kutan ya. Kutan ini secara tidak langsung bisa ditularkan dari nyamuk. Jadi nyamuk ini sebagai perantara, di mana dia hinggap ke hewan yang terinfeksi penyakit antraks gitu ya. Kemudian nyamuk ini yang sudah menggigit di hewan yang sudah terkena antraks, dia menggigit manusia. Jadi manusia ini dapat menyebabkan penyakit antraks ya. Kemudian ingesti, ingesti itu artinya kita memakan produk hewan, daging-daging ya, yang tidak dimasak sempurna. Jika hewan ini memiliki penyakit antraks itu dapat ditularkan ke manusia ya. Kemudian yang ketiga melalui inhalasi. Inhalasi itu melalui udara. Jadi biasanya spora ini tuh ada di rumput-rumput, kemudian di bulu-bulu, dan jika terhirup, jadi pekerjaannya ini bekerja di peternakan tidak memakai masker itu bisa terhirup, bisa terkena penyakit antraks gitu ya. Kemudian kutan, kalau kutan ini secara langsung, jadi dia tidak memakai sarung tangan, kemudian di manusia ini ada luka, jadi dia bisa terinfeksi secara langsung dari hewan ke manusia gitu ya. Kalau ini kan dia kutannya ada dua, dapat melalui secara tidak langsung melalui nyamuk dan secara langsung melalui produk-produk hewan. Ya. Jadi dikatakan bahwa penyakit antraks ini dapat menyebabkan kematian ya baik pada hewan maupun manusia karena dia memiliki toksin. Jadi bisa dilihat yang kuning ini merupakan toksin, kemudian ini merupakan sel kita. Nah, kemudian toksin ini akan berikatan. Jadi ada ikatan namanya antara reseptor sama ligan. Jadi ligan itu protein yang berasal dari luar, sedangkan reseptor ini protein yang dari sel kita. Ya. Karena cocok antara ligan, jadi ini ligan, ini reseptor cocok, dia akan menempel. Kemudian dia menempel, kepalanya ini dia akan lepas. Sedangkan ini dia masih tetap berikatan. Kemudian ikatan ini menyebabkan protektif antigennya yang awalnya monomer cuma satu, dia akan membentuk heptamer 7 ya. 7 di mana dia akan memfasilitasi lethal faktor toksin yang bersifat lethal itu untuk masuk di sini ya. Jadi ini dari satu menjadi heptamer. Heptamer ini dia akan memfasilitasi toksin yang sifatnya lethal atau menyebabkan kematian untuk masuk ya. Jadi ada 7, ada yang nampung ya, nampung. Sel kita ini secara langsung tidak langsung akan melakukan invaginasi. Invaginasi itu penonjolan ke arah dalam ya. Dikira sel kita ini makanan, jadi dia invaginasi bagian dalam, kemudian dia masuk ke dalam sel. Masuk ke dalam sel, dia masuk ke dalam inti sel, jadi kan ini inti sel. Kemudian oleh suatu proton, dia akan menyebabkan toksin ini lepas ke dalam sel, sehingga selnya dapat menyebabkan kematian. Gitu. Jadi ini gambarnya jika masuk, tadi kan dijelaskan kalau antraks ini bisa melewat kulit ya. Lewat kulit secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung tadi jika kulit manusia ada luka, yang tidak langsung tadi jika ada nyamuk gitu ya, atau melewati inhalasi atau menghirupan itu ya, jadi dia akan masuk ini bakterinya, sporanya masuk, dia menjadi bakteri, kemudian dia lolos dari makrofag ya. Makrofag ini suatu imunitas dalam tubuh kita, jadi kalau ada bahan asing masuk dalam tubuh, makrofag ini akan mencerna gitu ya, supaya tidak
menginfeksi tubuh kita gitu. Tapi dia bisa lolos dari makrofag ini sehingga dia melisiskan lethal factor. Jadi ini toksinnya ya. Jadi dari sini dia lolos melepaskan lethal factor toksinnya, kemudian dia bermultiplikasi di dalam sel tubuh kita gitu ya. Kemudian jika di sini juga ada makrofag lagi, jadi dia makrofagnya terdestruksi, jadi makrofagnya tidak mampu untuk menahan serangan dari bakterinya. Jadi dia bisa melewati sel darah kita ya, sel darah kita di tubuh kita itu kan semuanya dialiri oleh darah kecuali ujung kuku sama ujung rambut gitu ya. Jadi ini berbahaya kalau ada bakteri dalam darah ya, karena dia akan jalan-jalan kemana bakterinya itu. Jadi dia di darah kemudian bisa menyebabkan meningitis, meningitis dapat menyebabkan kematian ya. Atau dia ada jalan lain selain dari darah itu dari nodus limfa. Nodus limfa ini akan memblok pulmonari, pulmonari artinya paru-paru, jadi tidak bisa bernafas, dapat menyebabkan kematian. Jadi seperti itu. Kemudian gambaran klinisnya pada manusia 90% antraks cutaneus dan 5% pada inhalasi. Jadi 95% ini paling banyak antraks yang menyerang pada manusia itu melalui kutannya. Jadi kutan tadi kan ada dua soalnya dari nyamuk atau secara langsung dari luka. 5%-nya dari inhalasi. Kemudian antraks gastrointestinal sangat jarang dilaporkan di Asia, Afrika, sama Amerika. Kalau gastrointestinal ini dari makanan. Tadi kan bisa masuk dari makanan, kemudian dari inhalasi sama dari kutan. Ya, kalau gastrointestinal dari makanan sangat jarang laporannya. Antraks cutaneus itu dari lengan dan tangan yang terpapar. Kemudian menyebabkan papula. Papulanya ini di kulitnya gatal itu timbul selama 1-7 hari, berbeda-beda pada manusia. Kemudian organisme masuk melalui garukan. Jadi karena gatal digaruk, bakterinya masuk menyebabkan vesikel atau cincin kecil. Kemudian dia menyatu. Kemudian dari satuan ini dia membentuk ulkus nekrotik. Diameternya 1-3 cm dan kropeng hitam. Kemudian ada edema terlihat jelas. Jadi ada kalau digaruk dia akan mengeluarkan cairan, itu namanya edem. 20% pasien cutaneous anthrax dapat menimbulkan sepsis, infeksi sistemik, meningitis, dan kematian. Dijelaskan di sebelumnya, masa inkubasi antraks inhalasi dapat sampai 6 minggu. Manifestasi klinis dini berkaitan dengan nekrosis hemoragik yang jelas dan edema mediastinum. Hewan mendapat antraks melalui penelangan spora dan penyebar organisme dari saluran cerna. Kemudian pada hewan ini ya, dia nyeri abdomen, muntah, dan diare berdarah merupakan tanda klinisnya. Ya, jadi gambar dari kutan tadi ya, dari antraks yang menyerang pada manusia dari kutan. Jadi dia menyebabkan papula menyatu, menyebabkan nekrosis ya. Jadi menyebabkan nekrosis yang diameternya agak besar, hitam. Ini kalau diletus dia menyebabkan edem. Bakteri masuk melalui sini. Jadi dari awalnya gatal itu bisul masuk seperti itu. Kemudian uji laboratorium diagnostik, spesimennya diambil untuk identifikasi bakteri ini bisa dari cairan atau pus ya, nanah, kemudian dari darah, kemudian dari sputum. Ya, karena dia melewati inhalasi, jadi dia bisa diambil dari sputum. Kemudian kita lakukan pewarnaan batang, gram positif, berantai, dan pewarnaan kapsul atau spora itu menandakan dia Bacillus ya. Jadi Bacillus itu kata kuncinya dia gram positif, dia berantai, kemudian kalau kita warnai spora ada sporanya, berarti dia golongan dari Bacillus. Karena yang memiliki spora itu tidak banyak, ya, hanya 2 genus Bacillus. Dan satunya ada lagi bakteri yang memiliki spora, kemudian kapsul. Kemudian pewarnaan kapsul dia membutuhkan media yang mengandung 5-7% bikarbonat dalam CO2. Ya. Jadi kalau kita lakukan pewarnaan kapsul, bakterinya itu harus kita tumbuhkan dalam media yang mengandung 5-7% bikarbonat dan kita masukkan ke dalam inkubasi yang ada CO2-nya, biasanya 5-10%. Kemudian kultur agar darah, koloni non hemolitik berwarna abu-abu tadi ya, gamma hemolitik. Jadi dia tidak melisiskan darah. Kemudian fermentasi karbohidrat hasilnya negatif. Dan ini sifat dari Bacillus anthracis. Jadi dia gram positif, bentuk selnya B itu artinya batang, basil. Dimiliki kapsul, anaerob.
Kemudian penisilin tidak dihambat oleh antibiotik penisilin. Reaksi biokimianya, katalasenya positif, fermentasinya cuma glukosa, yang lainnya dia negatif. Karbohidratnya bervariasi, fenotipnya dia bervariasi. Dia dapat uji sitratnya positif, gelatin positif tadi sudah dijelaskan di awal, nitrat positif, VP, uji VP-nya positif, lesitinase, aktivitasnya positif, kemudian patogenitas pada marmut itu dia positif. Kemudian untuk terapi biasanya dipakai ciprofloxacin ya, yang utama untuk Bacillus anthracis. Kemudian bisa penicillin G plus gentamicin atau streptomycin. Kemudian bisa doxycycline, erythromycin, dan ciprofloxacin untuk Bacillus cereus. Kemudian pengendalian apa saja? Yang pertama pembakaran ya, pembakaran jika suatu peternakan ada antraks itu ya harus dibakar karena spora ini sudah dijelaskan di awal, spora ini bisa mati itu pada suhu 121 ke atas. Kalau pada suhu 100 itu dia bisa hidup, masih bisa hidup ya. Kalau dibakar itu kan insenerasi itu kan suhunya sekitar 360, jadi spora akan mati. Kemudian yang kedua ada kontaminasi autoklaf pada produk hewan. Kemudian memakai pakaian dan sarung tangan pelindung untuk bahan yang berpotensi terinfeksi. Ini ya pada pekerja di peternakan itu ya, jadi harus pakai APD juga. Jadi APD ini bukan hanya berlaku untuk orang yang bekerja di lab, tapi juga di peternakan juga potensi ya untuk menyebabkan penyakit. Jadi harus pakai masker, harus pakai sarung tangan ya, kemudian pakai sepatu boot juga dan sebagainya. Kemudian imunisasi aktif pada hewan. Sekian untuk video dari Bacillus. Semoga bermanfaat.